Sekarang kita nyalakan pompa airnya untuk melakukan proses penyiraman. Sekarang kerannya kita buka. Kita lihat mulai dari titik penyiraman yang paling ujung, paling barat. Nah, ini belum kita buka ya. Oh. Nah, ini teman-teman sudah saya ganti tadi untuk sambungan penyiramannya yang tadi malfungsi ya, tidak bisa keluar airnya, mungkin tersumbat. Nanti saya coba bersihkan. Nah, ini bisa dibesar kecilkan ya seperti ini teman-teman. Tuh, bisa dijadikan efek kabut. Tuh seperti ini. Nih, mungkin kita kecilkan saja ya supaya tidak terlalu banjir. Nah, ini teman-teman seperti ini, mungkin optimalnya atau idealnya tingkat penyiramannya. Ini sudah cukup seperti ini. Tanaman membutuhkan air, tapi tidak suka terlalu banyak atau becek. Jadi kita harus mengatur tetesan atau semprotannya secukupnya. Jadi tidak terlalu banjir dan tidak terlalu sedikit, supaya medianya tidak mengalami kekeringan. Jadi kita setting bagaimana supaya intensitas penyiramannya itu hanya membuat media tanamnya ini lembab agar tanahnya bisa subur. Oke, kita lihat di sebelahnya. Ini yang menggunakan semprotan biasa seperti ini. Ini tinggal diatur juga ini bisa ditutup mati atau dibesarkan seperti ini. Kita lihat di sebelahnya lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jika dirasa ini terlalu kencang, bisa kita kecilkan. Kita lihat yang di sebelahnya. Ini mungkin sudah bagus ya, sudah cukup. Lalu yang sebelahnya, yang nomor 5, ini juga sudah bagus ya penyiramannya. Lalu berikutnya ini juga sudah bagus, cukup. Lalu di sebelahnya lagi, nah ini bagus juga, perotannya sudah bagus. Lalu yang ini agak kurang ya, besarkan sedikit ya. Oke, total 8 titik penyiraman sudah berjalan normal. Sistem ini sebenarnya masih kurang ya teman-teman. Jadi ini masih semi otomatis atau masih manual juga, kita nyalakan di pompanya. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana supaya semua penyiraman ini dilakukan dapat berjalan secara otomatis, full otomatis. Jadi kita tidak perlu setiap hari mengunjungi kebun kita. Nah, ini teman-teman, saya akan menunjukkan satu alat kecil sebenarnya ya, sangat simple, bagaimana supaya pompanya ini bisa hidup dan mati untuk melakukan penyiraman secara otomatis di jam-jam tertentu yang kita inginkan. Nah, ini dia teman-teman alat yang saya gunakan. Ini saklar otomatis atau timer ya. Jadi ini alat ini bisa dibeli di
toko-toko elektronik. Ini sudah banyak ya sekarang di toko-toko elektronik. Dulu saya belinya ini secara online karena di daerah saya masih belum ada yang menjual alat otomatis seperti ini. Ini harganya relatif murah ya, sekitar 100.000. Mereknya juga bermacam-macam, tapi pada intinya fungsinya sama ya. Ada yang 8 settingan, ada yang sampai ke 20 settingan. Nah, ini dulu saya pernah punya 8 settingan, tapi ini lebih banyak lagi, bisa sampai 20 settingan jadwal on off. Jadi bisa nyala dan mati sebanyak 12 kali dalam 24 jam. Ini cara kerjanya, cara menggunakannya. Pertama-tama tentu saja kita harus mencocokkan jam real saat ini. Jadi saat ini adalah hari Jumat pukul 10:48 menit. Jadi harus dipastikan ini jamnya sudah benar ya. Lalu untuk memprogram nyala dan matinya, kita menggunakan tombol program seperti ini. Nah, ini maksudnya yaitu prog 1 on. Ini on pada pukul 11. Lalu kita tekan lagi, ini ya, prog on, program 1 maksudnya ya, program 1 kita setting dulu, menyala pada pukul 11. Lalu matinya jam berapa, kita tekan lagi tombol prog, tekan lagi. Nah, ini program 1 off, jadi harus berpasangan on dan off. Yang tadi nyala jam 11, jadi off-nya kita buat pukul 12, jadi hanya menyala 1 jam. Nah, ini kalau kita biarkan lama, ini kembali ke tampilan jam ya, kita tekan lagi. Nah, tekan lagi program on, program 1 on-nya jam 11, off-nya jam 12. Lalu di program kedua kita tekan lagi, on-nya jam 14, jadi nyala lagi nanti jam 14. Off-nya di program 2 yaitu pukul 15. Dan seterusnya di program 3 kita tekan lagi, nyala di pukul 17 atau jam 5 sore. Matinya jam berapa, kita tekan lagi off. Nah, program 3 off di jam 6 sore. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini program 4 on off, program 5 on off, program 6 on off, program 7 on off. Ini sampai subuh ya, saya setting 1 jam. Nah, program 8 on nya jam 8 pagi sampai jam 10. Nah, ini saya buat 2 jam. Lalu program 9, karena saya tidak membutuhkan terlalu banyak jadwal, jadi saya kosongkan program 9 nya. Lalu off, on, off. Nah, ini 10. Program 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini untuk merek Kaiser ini ada 20 settingan on off seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah di setting, selanjutnya kita saklar dari mesin pompa air ini kita masukkan ke sini, ke lubangnya ini. Jadi tidak langsung ke saklar listrik. Jadi dari sini dari pompa air masuk ke Kaiser dulu, ke alat timer dulu. Dari alat timer inilah baru masuk ke arus listrik. Seperti itu teman-teman. Mari kita coba pasang. Seperti ini teman-teman. Dari pompa air, kabel dari pompa air kita masukkan ke timernya dulu. Lalu dari timer kita masukkan ke arus listrik. Seperti ini teman-teman. Nah, ini waktu masih menunjukkan pukul 10:52. Jadi tadi sesuai settingan sudah saya atur akan menyala di pukul 11. Jadi nanti ini off ya, posisinya off. Nah, itu off. Sekarang posisi pompa air sudah off, sudah tidak menyala. Jadi nanti akan menyala secara otomatis pada pukul 11.00 dan indikatornya nanti akan berubah menjadi on. Seperti itu ya teman-teman. Saat ini
penyiramannya sudah saya buat full otomatis. Jadi dengan ini saya tidak perlu mengunjungi atau melakukan penyiraman setiap hari di kebun. Jadi ketika kita ada keperluan keluar daerah 1 minggu atau sebulan pun kita bisa tinggalkan ya, ini tanaman sudah bisa melakukan penyiraman disiram secara otomatis. Tapi ya sekali-sekali perlu kita lakukan cross check ya, cross check ke peralatan penyiramannya, mungkin ada yang tersumbat atau mungkin ada yang selang yang terlepas sambungannya, atau mungkin pompanya bermasalah. Nah, demikian ya teman-teman. Nah, ini sudah pukul 11 ya teman-teman. Ini sudah nyala otomatis tuh. Ini jam 11. Nih teman-teman tuh. Ini akan menyala selama 1 jam sampai jam 12 siang nanti. Baik, demikian teman-teman, semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi. Mungkin bisa ditiru, silahkan. Peralatannya cukup sederhana, bisa dipasang sendiri tanpa bantuan tukang. Berikutnya akan saya tunjukkan tips atau trik bagaimana penyiraman di musim panas menggunakan alat-alat yang sangat sederhana ya. Mungkin tidak perlu membeli seperti ini ya, tidak perlu peralatan yang lengkap seperti ini, tidak perlu timer. Jadi ya otomatisnya semi ya, namun sangat sederhana sekali. Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa di klik subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan informasi video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.